Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Aulisafina dengan NIM 23051204009. Jadi praktikum kedua kali ini yaitu tentang subnetting IP versi 4. Tujuannya yang pertama mengetahui konsep subnetting, mengetahui fungsi gateway, dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Subnetting itu sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya, tujuan dari subnetting itu adalah yang pertama, mengefisienkan pengalamatan, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi visi jaringan, dan yang terakhir meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Untuk skenario percobaan itu sendiri, kita akan mensimulasikan dua subnet. Yang pertama lab 1 yaitu 192.168.1.0 dengan CIDR26 dan lab 2 192.168.1.64 dengan netmax-nya itu 255.255.255.192. Jadi kita menggunakan lab 1 dari 0 sampai 63 dan lab 2 dari 64 sampai 127. Nah, dua subnet di atas akan dihubungkan melalui sebuah router seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat dari gambar itu ada 6 PC dengan dihubungkan oleh 2 switch dan 1 router. Untuk switch 1 nanti IP-nya dari 1 sampai 3, untuk lab 2 dimulai dari 65 sampai 67. Oke, kita langsung buat saja. Yang pertama routernya dulu kita taruh, lalu kita cari switchnya yang PT switch, lalu kita taruh lagi kita buat dua switch di sini. Ini switch 1 dan ini switch 2. Lalu kita cari PC dan kita akan menempatkan 3 PC. Pertama untuk switch 1, lalu 3 PC selanjutnya untuk switch 2. Lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis saja, ini yang gambar petir. Nah, sudah terlihat seperti gambar yang di samping. Kita rapikan dulu untuk nama-namanya. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja mengatur IP-nya dari PC 1 sampai ke PC 6. Yang pertama untuk PC 1 kita atur di desktop dan IP config. Kita atur IP-nya dengan 192.168.1.1. Lalu untuk netmax-nya kita atur 255.255.255.192 karena kita menggunakan /26. Lalu untuk gateway-nya kita pakai 192.168.162. Nah, di sini tidak semua PC memiliki gateway ya. Jadi nanti kita akan mencari tahu bagaimana suatu PC jika tidak memiliki gateway, apakah dia bisa mengantarkan sebuah informasi ke PC yang lain. Nah, selanjutnya ini untuk PC 2 sama saja, titik 1, titik 2. Untuk netmax-nya juga sama, titik 192. Lalu untuk gateway-nya kita pakai sama 192.168.162. Jadi ini tuh kayak pintu keluar gitu loh untuk dari PC tersebut. Nah, lalu untuk PC 3 kita akan membuat IP 192.168.1.3 dengan netmax-nya sama 192 dan dia tidak memiliki gateway di sini. Ya, jadi PC 3 itu tidak memiliki gateway. Langsung saja ke PC 4. Untuk di PC 4 kita menggunakan IP 192.168.1.65
Kenapa kita start di 65? Karena 64-nya itu sebagai networknya, jadi kita mulai dari 65. Untuk netmax-nya sama, titik 192. Untuk gateway-nya 192.168.126. Untuk PC 5 kita gunakan IP 192.168.1.66. Untuk netmax-nya 255.255.192. Nah, di sini untuk PC 5 tidak memiliki gateway. Untuk PC 6 192.168.167. Netmax-nya sama, titik 192. Lalu untuk gateway-nya PC 6 juga tidak memiliki gateway. Lalu kita setting untuk routernya di interface fast Ethernet 0 dan 1 kita on-kan dulu. Lalu kita set IP-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk netmax-nya titik 192. Untuk fast Ethernet 1 ini untuk lab 2. Jadi kita ketikkan IP-nya 192.168.1.126. Untuk netmax-nya juga sama 192. Nah, kalau sudah di setting seperti ini, kita langsung saja ke simulasinya. Kita show all atau none ini, lalu edit filtersnya kita gunakan ICMP aja. Lalu kita simulasikan untuk PDU-nya, kita klik dari PC 1 ke PC 3 dari lab yang sama. Di PC 3 tidak memiliki gateway, apakah dia bisa menerima pesan dari PC 1? Dan apakah dia bisa mengembalikan? Oh, ternyata bisa. Jadi jika dalam subnet yang sama ada tidaknya gateway di salah satu PC, itu tidak masalah karena dia dalam satu switch yang sama. Lalu kita delete saja dan kita akan melakukan simulasi yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 4. Nah, ini kan melewati router ya, jadi kita lihat apakah dia bisa menerima dan mengirimkan pesan ini. Karena PC 1 memiliki gateway, jadi dia bisa mengirimkan, dan PC 4 memiliki gateway juga, jadi dia bisa mengirim balik pesan tersebut. Jadi untuk simulasi yang kedua ini komunikasinya komplit ya, dia bisa mengirim dan dia bisa mengirimkan balik pesan tersebut. Lalu kita lanjut ke simulasi yang ketiga dari PC 2 ke PC 5, di mana PC 2 memiliki gateway dan PC 5 tidak memiliki gateway. Nah, kita lihat PC 2 bisa mengirim ke switch, dan switch akan mengirim ke router, dan router akan mengirim ke switch 2, dan switch 2 akan mengirim ke PC 5. Kita lihat PC 5 tidak bisa mengirim balik ke PC 2 karena dia tidak memiliki gateway. Sehingga dari simulasi ketiga ini komunikasinya tidak komplit. Selanjutnya kita menuju ke simulasi yang keempat, yaitu dari PC 3 ke PC 6. Di mana PC 3 tidak memiliki gateway dan PC 6 juga tidak memiliki gateway. Kita mulai. Nah, bisa dilihat sejak awal saja dia tidak bisa mengirimkan pesan tersebut ke PC 6 karena dia tidak memiliki gateway. Jadi komunikasi tersebut tidak komplit karena dia tidak memiliki pintu keluar. Selanjutnya kita akan kembali ke mode real time karena kita akan melakukan tracing. Yang pertama dari PC 1 ke PC 3 dengan menggunakan command prompt. Jadi kita ketik saja tracer IP dari PC 3 yaitu 192.168.1.3. Bisa kita lihat dia langsung menuju ke IP dari PC 3. Nah, selanjutnya kita akan tracing dari PC 1 dari PC 1 ke PC 4, yaitu tracer
192.168.1.65. Nah, dilihat itu rutenya akan dilempar ke gateway dulu 1.62, lalu akan ketemu IP dari PC 4. Selanjutnya kita akan tracing dari PC 2 ke PC 5, di mana PC 5 tidak memiliki gateway, tapi PC 2 itu memiliki gateway. Kita langsung saja ke command prompt, sama seperti tadi, tracer, lalu IP dari PC 5 yaitu 192.168.1.66. Nah, bisa kita lihat ini nanti akan dilempar ke gateway dulu. Nanti dia akan mencari IP dari PC 5, karena PC 5 tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa mengembalikan paket yang diterima dari PC 2, sehingga PC 2 akan selalu menampilkan request timeout karena dia tidak bisa menemukan IP dari PC 5. Jadi komunikasinya tidak komplit. Dan untuk simulasi yang terakhir, ini kita akan mensimulasikan dari PC 3 ke PC 6, di mana PC 3 itu tidak memiliki gateway dan PC 6 juga tidak memiliki gateway. Yaitu kita tracer 192.168.1.67. Bisa dilihat dari awal saja dia pasti akan sudah request timeout, karena ya dari PC 3 nya sendiri itu tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa keluar dari switch tersebut, tidak bisa menuju ke router gitu. Jadi seperti itu komunikasi antara PC 3 dan PC 6 juga tidak komplit karena dari PC 3 nya tidak memiliki gateway gitu. Baik, cukup sekian presentasi praktek simulasi subnetting IP versi 4 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.